Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa, kelas 10 Kimia Analis 2. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dokumenter yang saya buat di pelajaran P5BK. Bab 1, pengukuran dan alat ukur. A. Memahami pengukuran kegiatan atau hasil dari membandingkan secara kuantitatif antara standar yang ditentukan dengan besaran yang belum diketahui. Ada dua prinsip dasar pengukuran sebagai berikut. 1. Perbandingan langsung. 2. Perbandingan tidak langsung. B. Metode pengukuran, kalibrasi, dan validasi metode. 1. Metode pengujian. 2. Kalibrasi. Dan 3. Validasi metode. C. Pengukuran volume. 1. Jenis alat ukur yaitu A. Pipet, B. Buret, C. Labu ukur. 2. Cara menggunakan alat ukur gelas. A. Cara membersihkan peralatan gelas. B. Menghindari plaraks. C. Cara menggunakan pipet. D. Cara menggunakan buret. E. Cara menggunakan labu volumetrik. Nomor 3. Kalibrasi alat ukur gelas. Peralatan gelas volumetrik dikalibrasi dengan mengukur massa cairan. Wawasan industri manufaktur di bidang kimia analis. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang dibuat sendiri dari barang mentah menjadi barang yang bisa digunakan atau dipakai, lalu dijual tetapi tidak menggunakan jasanya. Perusahaan industri adalah perusahaan yang dibuat secara kelompok dan mempunyai satu jenis. Juga ada yang menggunakan jasa dan produknya bersamaan. Contoh perusahaan manufaktur di Indonesia: PT Semen Indonesia, PT Indofood, PT Kimia Farma, PT Astra International. 2. Perkembangan teknologi dan isu-isu global di bidang kimia analis. 3. Memahami profesi dan kewirausahaan. 4. Memahami teknik dasar proses produksi pada industri manufaktur dan laboratorium kimia analis. 5. Penata alat laboratorium kimia. 6. Perawatan alat laboratorium kimia. Perawatan terencana, preventif, perawatan korektif. Metode untuk melakukan perawatan alat laboratorium dapat dilakukan dengan cara berikut ini. A. Menyimpan. B. Membersihkan. C. Memelihara. E. Memeriksa atau mengecek kondisi alat. F. Menyetel kembali atau turn up. G. Mengganti komponen peralatan, memperbaiki kerusakan ringan. Bab 5. Teknik membuat dan pelabelan larutan. A. Materi pembelajaran. 1. Sikap kerja yang dalam membuat larutan bereaksi. 2. Larutan reaksi. A. Larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat pelarut relatif terhadap jumlah zat pelarut. B. Larutan pekat adalah larutan yang mengandung sebagian besar jumlah zat pelarut. C. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang tidak dapat melarutkan zat pelarut atau belum terjadi pengedapan. D. Larutan belum jenuh adalah larutan yang masih bisa untuk melarutkan zat pelarut atau belum terjadi atau terbentuk endapan. E. Larutan tepat jenuh adalah larutan yang menimbulkan endapan. Selain sifat di atas, ada beberapa macam larutan lain. A. Larutan asam. B. Larutan basah. C. Larutan netral. D. Larutan baku. 3. Konsentrasi larutan. Konsentrasi digunakan untuk menyatakan komposisi larutan secara kuantitatif. Konsentrasi didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam tiap satuan larutan atau pelarut. Pengertian potensi lokal. Potensi lokal merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya bagi sebuah daerah dimanapun itu. Potensi daerah sendiri merupakan segala kekayaan asli yang dimiliki oleh suatu daerah. P5BK adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Tema kebekerjaan.
Dalam buku pedoman dari Kementerian Pendidikan, profil pelajar Pancasila diartikan sebagai pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuatu nilai-nilai Pancasila. Tema: Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. 1. Gaya hidup berkelanjutan. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bangunlah jiwa dan raganya. 5. Suara demokrasi. 6. Berekayasa dan suara demokrasi. 6. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 7. Kewirausahaan. 8. Kebekerjaan. 9. Budaya kerja. River of Life adalah sebuah metode visual yang digunakan untuk membantu kita merencanakan kondisi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita. Eksplorasi potensi lokal. Potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Potensi desa itu bisa dilihat dari potensi fisik dan non-fisik. Potensi fisik merupakan potensi yang dapat terukur dan terlihat secara fisik. Contohnya, tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Potensi lokal non-fisik. 1. Masyarakat desa. 2. Lembaga sosial. 3. Aparatur desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 membuat adanya perwujudan dari penyelenggaraan pemerintah desa yang terdata, guna, tertib, dan berhasil dalam mengelola pembangunan desa.